Salah satu anggota NATO yakni Polandia meminta bom nuklir dari Amerika Serikat. Pasalnya Washington memiliki program berbagai nuklir ke blok NATO. Lantas apakah Polandia siap memerangi Rusia menggantikan Ukraina? Mengingat Warsawa negara pendukung paling aktif di Kiev. Permintaan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pada Jumat lalu. Mateusz mengatakan bahwa Warsawa telah meminta NATO untuk memasukkannya ke dalam program berbagi nuklir blok tersebut sebagai respon Rusia yang mengerahkan senjata serupa ke Belarusia, sehingga ia meminta agar negaranya turut diberikan bom nuklir. Menurut Mateusz, negaranya tidak ingin duduk diam sementara Presiden Rusia Vladimir Putin meningkatkan ancamannya. Polandia tidak ingin duduk diam sementara Putin meningkatkan segala macam ancaman karena fakta bahwa Rusia bermaksud untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Kami memohon kepada NATO untuk mengizinkan Polandia mengambil bagian dalam program berbagai nuklir. Namun sayangnya hingga saat ini, baik NATO maupun Amerika Serikat belum memberikan keterangan atau kepastian terkait permintaan Warsawa. Diketahui Polandia menjadi salah satu negara yang berbatas langsung dengan Belarusia. Di satu sisi, Polandia menjadi negara yang paling aktif mendukung Ukraina dalam invasi yang sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Kedua kondisi ini membuat Warsawa takut jika Belarus menyerang dengan nuklir atau perintah Rusia. Di tengah ketakutan tersebut, AS dan NATO memang memiliki program berbagi nuklir. Adapun program ini telah digaungkan sejak tahun 2009. Sejauh ini bom nuklir B61AS telah dikerahkan di beberapa negara Eropa seperti Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Rusia merespon ambisi Polandia untuk menjadi tuan rumah bom nuklir Amerika Serikat. Menurut Moskow, bahaya yang muncul adalah Warsawa akan nekat menggunakan senjata itu jika memilikinya. Polandia berambisi untuk ambil bagian dalam program berbagai nuklir NATO dengan dalih sebagai respon atas langkah Moskow mengerahkan senjata nuklir taktis ke Belarusia. Satu-satunya bahaya yang ditimbulkan dari permintaan untuk menyebarkan senjata nuklir ke Polandia adalah bahwa senjata tersebut akan digunakan, kata Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev kepada kantor berita TASS yang dilansir hari Minggu. Medvedev yang merupakan mantan presiden Rusia mencatat bahwa skenario seperti itu juga akan memiliki sisi positif. Semua Dudas, Morawiecki, Kozickis, dan sampah lainnya akan hilang, embun Medvedev di Telegram. Tampaknya mengacu pada Presiden Polandia, Perdana Menteri, dan kedua partai hukum dan keadilan yang berkuasa. Duta Besar AS di Warsawa, Gorgede Mosbacher, menyarankan pemindahan senjata nuklir AS yang berbasis di Jerman ke Polandia. Beberapa orang berharap ini hanya kesalahan orang yang ditunjuk politik yang tidak terbiasa dengan masalah senjata nuklir NATO, bukan cerminan dari pemikiran resmi pemerintah AS. Memindahkan senjata nuklir ke Polandia terbukti sangat bermasalah. Angkatan Udara AS mempertahankan 20 bom gravitasi nuklir B61 di Pangkalan Udara Bushel di Jerman serta bom B61 di wilayah 4 anggota NATO lainnya. Disimpan di bawah pengawasan AS, bom-bom itu dapat dengan otorisasi yang tepat dalam suatu konflik tersedia untuk pengiriman oleh pesawat pembom tempur Tornado Jerman. Tornado semakin menua dan Kementerian Pertahanan Jerman sedang mempertimbangkan untuk membeli pesawat F-18 untuk melanjutkan kemampuan pengiriman nuklir Angkatan Udara Jerman. Itu telah membuka kembali perdebatan di Jerman tentang keberadaan senjata nuklir AS di sana, dengan Ketua Parlemen dari Partai Sosial Demokrat SPD Rolf Mützenich menyerukan penghapusan mereka. Pada tanggal 14 Mei lalu, Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell menulis kabar yang menyatakan keprihatinan tentang tidak mengikis solidaritas yang mendasari mencegah nuklir NATO dan menyerukan SPD untuk menegaskan komitmen Jerman untuk pembagian nuklir. Keesokan harinya, Duta Besar Mosbacher memasuki keributan dengan sebuah tweet yang menyarankan bahwa senjata nuklir AS dapat dipindahkan dan ditempatkan di Polandia. Hal ini dinilai sebagai ide yang sangat buruk. Memindahkan senjata nuklir AS ke Polandia akan mahal. Relokasi akan membutuhkan pembangunan infrastruktur khusus seperti gudang penyimpanan bawah tanah SW3 dan peralatan lain untuk memastikan keamanannya.
Kuba biasanya terletak di dalam tempat pelindungan pesawat yang diperkeras secara khusus. Meskipun bukan penghancur anggaran, militer AS dan NATO memiliki kebutuhan yang jauh lebih mendesak untuk menopang pencegahan dan postur pertahanan aliansi. Penyebaran bom B-61 di Polandia akan membuat mereka lebih rentan terhadap serangan preemptif Rusia dalam krisis atau konflik. Rusia telah mengerahkan rudal balistik Iskander M di Kaliningrad. Dengan jangkauan hingga 500 km, rudal ini dapat menyerang sasaran di hampir seluruh Polandia dalam hitungan menit dan dengan sedikit peringatan. Pangkalan udara Bushel di Jerman sebaliknya akan memiliki waktu peringatan serangan yang lebih lama dan pesawat yang terbang dari sana setidaknya memulai penerbangan mereka di luar jangkauan pertahanan udara Rusia. Dua pangkalan udara utama Polandia yang menampung F-16 Polandia yang tidak memiliki kemampuan nuklir terletak dalam jangkauan rudal anti pesawat S-400 Rusia yang dikerahkan di Kaliningrad dan radar mereka. Menempatkan senjata nuklir di Polandia akan sangat memprovokasi Rusia. Ini bukanlah argumen yang menentang provokasi Rusia secara umum, mengingat perilakunya yang provokatif, termasuk pembangunan militer, retorika agresif, dan penggunaan kekuatan militer melawan Ukraina. Proposal AS untuk memindahkan senjata nuklirnya ke Polandia akan terbukti sangat memecah belah di dalam NATO. Anggota aliansi menyatakan pada tahun 1997 bahwa mereka tidak memiliki niat, tidak ada rencana, dan tidak ada alasan untuk menyebarkan senjata nuklir di wilayah anggota baru NATO. Mereka memasukkannya ke dalam undang-undang pendirian yang menjalin hubungan NATO dan Rusia. Keadaan keamanan di Eropa telah berubah secara dramatis dan sayangnya menjadi lebih buruk selama 23 tahun terakhir. Meskipun demikian, banyak anggota NATO masih mendukung 3 larangan terkait senjata nuklir yang diadopsi aliansi tersebut pada tahun 1997. Proposal AS untuk memindahkan bom ke Polandia akan memecah belah sekutu, menyebabkan beberapa orang mempertanyakan keputusan AS dan memicu perdebatan nuklir yang lebih luas di dalam aliansi. Pada saat NATO harus berusaha untuk menunjukkan sikap tegas dan bersatu terhadap Rusia. Merelokasi senjata nuklir AS ke Polandia akan mahal. Secara militer tidak bijaksana karena akan membuat senjata tersebut lebih rentan terhadap serangan pendahuluan, terlalu provokatif, dan memecah belah di dalam NATO. Rusia menyentil keras apa yang mereka sebut sebagai kebijakan agresif Amerika Serikat dan NATO dalam perang di Ukraina. Moskow sebut kebijakan agresif itu membuat kekuatan nuklir berada di jalur bentrokan langsung. Bahaya terbesar adalah bahwa dengan kebijakan agresif yang menimbulkan kekalahan strategis pada Rusia dalam konflik Ukraina, mereka telah memprovokasi diri mereka sendiri. AS dan NATO terus meningkatkan pertaruhan dan semakin terseret ke dalam konfrontasi militer. Jelas bahwa kebijakan seperti itu yang kami anggap sembrono, mampu mengarah pada bentrokan bersenjata langsung antara kekuatan nuklir, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, seperti dikutip dari kantor berita Rusia atau TASS. Zakharova memaparkan dia pikir tidak perlu menjelaskan sekali lagi esensi dari strategis risiko yang muncul dalam hubungan ini dan potensi bencana alam dari perkembangan peristiwa lebih lanjut sesuai dengan skenario terburuk. Zakharova mengatakan bahwa Rusia sepenuhnya menyadari keseriusan situasi dan secara sistematis mengirimkan sinyal serius ke negara-negara barat. Masalahnya bagaimanapun adalah bahwa Barat hanya terobsesi dengan histeria anti Rusia dan perang hibridita total melawan negara Rusia. Itu tidak menunjukkan keinginan untuk memahami posisi Rusia secara memadai.